Seberapa penting sih sebetulnya fungsi kolam pemandian di kandang entok kita, khususnya adalah untuk ternak pembibitan? Ternyata fungsi kolam untuk ternak pembibitan sangat-sangat diperlukan sekali teman-teman. Boleh dibilang 20% tingkat keberhasilan menetaskan telur menggunakan indukan itu sangat terbantu oleh adanya kolam pemandian yang tersedia di kandang entok kita teman-teman. Kemudian alasan berikutnya kita akan sampaikan setelah yang satu ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya tetap akan mendoakan buat teman-teman dan sahabat semua, semoga keadaan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan sharing mengenai peran penting kolam pemandian untuk ternak entok pembibitan. Sebelum saya jelaskan tentang resiko seperti apa yang akan terjadi ketika kita beternak entok pembibitan tetapi kita tidak memiliki kolam pemandian, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu teman-teman dan sahabat semua bahwa fungsi daripada kolam pemandian di kandang ternak entok kita itu hanya ada dua menurut saya teman-teman. Yang pertama, bahwa fungsi paling sederhana kolam pemandian yang ada di kandang entok kita adalah sebagai tempat minum entok-entok kita teman-teman. Itu adalah fungsi paling sederhana. Jadi ketika kita sudah membuat kolam pemandian seperti ini, kita tidak perlu lagi menyiapkan tempat minum untuk entok-entok kita teman-teman. Misalnya kita harus susah payah membelah jerigen untuk kita jadikan tempat minum entok-entok kita atau lain sebagainya. Karena kita sudah memiliki kolam pemandian, maka kita tidak perlu lagi membuat itu semua teman-teman. Kemudian fungsi yang kedua ini berhubungan sama penetasan telur teman-teman. Jadi ketika kita ternak pembibitan teman-teman, yang mana media untuk penetasannya menggunakan sang indukan itu sendiri, tidak menggunakan mesin tetas, maka sebaik-baiknya kita harus membuat tempat pemandian untuk indukan entok kita teman-teman. Untuk apa? Sepertinya kok wajib banget. Nah, ini yang terkadang dari peternak pemula belum paham. Jadi fungsi yang kedua setelah fungsi yang pertama, kolam pemandian itu hanya untuk minum entok-entok kita. Fungsi kedua adalah untuk menurunkan suhu daripada indukan entok yang sedang dalam proses mengeram. Maka tidak heran jika ada sebagian indukan entok kita sedang dalam proses mengeram, seketika itu juga mereka berlarian atau turun daripada petarangan kemudian mencari kolam pemandian untuk menurunkan suhu. Bagaimana cara indukan entok ini kemudian menurunkan suhunya? Dengan cara mereka masuk ke dalam kolam pemandian itu sendiri untuk bermain air. Boleh dikatakan mandi teman-teman. Dengan begitu otomatis dari suhu yang tadinya panas mungkin melebihi batas panasnya, maka dengan mereka mandi di air atau bermain air maka suhunya akan turun dan kemudian akan ideal. Nah kemudian resikonya seperti apa ketika kita tidak membuat kolam pemandian di kandang entok kita? Resikonya ketika indukan dalam proses mengeram kita tidak memiliki kolam pemandian, maka teman-teman jangan kaget jika proses penetasan daripada telur-telur yang diengerami oleh indukannya itu tidak bisa menetas dengan sempurna. Jadi teman-teman jangan kaget. Karena bisa saja telur-telur yang tidak berhasil menetas itu adalah efek dari ketika suhu terlalu panas, kemudian sang indukan mencoba untuk turun dari petarangan untuk menurunkan suhunya melalui air yang kita siapkan baik dari bak maupun dari kolam pemandian.
Karena kita tidak menyiapkan tempat pemandian itu sendiri, maka indukan entok ini tidak bisa menurunkan suhunya. Mau tidak mau, indukan entok ini akan kembali mengerami telur-telurnya dalam kondisi yang mungkin suhunya di luar batas atau di luar suhu yang ideal, teman-teman. Jika teman-teman menggunakan mesin tetas, tentu saja teman-teman di situ akan ada yang namanya pengaturan suhu. Sebetulnya mesin tetas juga mengikuti kebiasaan daripada indukan entok ini mengerami telur-telurnya secara alami. Seiring dengan kemajuan teknologi sehingga untuk masalah penetasan ini bisa diganti dengan penetasan mesin. Tetapi pada dasarnya meskipun kita menggunakan penetasan mesin, sebetulnya cara kerja mesin itu juga mengikuti cara kerja daripada kebiasaan-kebiasaan indukan entok kita dalam proses pengeraman, teman-teman. Maka jangan heran jika dalam mesin tetas juga ada yang namanya pembalikan telur, kemudian ada yang namanya pengatur suhu dan lain sebagainya. Sebetulnya itu mengikuti cara kerja atau kebiasaan daripada indukan entok kita dalam mengerami telur-telurnya, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan tentukan mau beternak menggunakan mesin tetas atau menggunakan penetasan secara alami seperti saya, yaitu menggunakan indukan-indukan entok kita sebagai mesin tetasnya, teman-teman. Tapi saran dari saya, teman-teman, jika teman-teman mau beternak dengan menggunakan sistem pembibitan tetapi tidak mau menggunakan mesin tetas, maka silahkan teman-teman buat saja kolam pemandian seperti ini. Kalaupun lahannya terbatas, kolam pemandian ini bisa diganti dengan menggunakan media lain. Boleh teman-teman menggunakan ember bekas, baskom bekas, atau bak mandi yang ukurannya lebih besar. Yang penting intinya tidak bocor dan bisa untuk mandi sang indukan entok kita. Karena ini fungsinya sangat luar biasa penting, teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, saya rasa perjumpaan kita kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berjumpa kembali esok. Akhir kata saya Rizky Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.